kayak gerinyik-gerinyik keluar gelembung udara. Nah, itu tandanya dia belum matang. Nah, kalau setelah dia sudah 3 menit, itu nanti gelembung udaranya akan hilang. Nah, ini Bang, jadi memang kuncinya itu ada di sini Bang, di bumbu ini. Tadi yang saya bilang tadi 12 macam bumbu, kita combine semuanya, terus habis itu kita giling jadi satu. Habis itu ditumis. Jadi seperti ini. Jadi kunci rahasia di sini. Ini berapa banyak nih segini? Segini bisa kurang lebih 50 mangkok. Ini pedes ya? Basicnya pedes dia. Pedes banget atau pedes biasa? Pedes gurih, pedes standar. Silakan. Mau satu. Ya, Mbaknya mau yang mana? Mau pakai mie goreng apa mau pakai mie Aceh? Kalau pakai mie goreng dia jadinya nanti jadi pedas manis. Kalau pakai mie Aceh dia pedas gurih. Mie Aceh. Mie Aceh. Siap. Best seller kita emang mie Aceh. Jadi setelah mendidih kita masukin telurnya sampai dia rada keras sedikit. Nah, sambil menunggu telurnya rada keras, kita pakai sawi. Sawinya dikasih kira-kira aja ya Bang? Ya kira-kira aja Bang. Tapi kalau banyak juga nggak apa-apa sih. Ada yang minta pernah nggak tambahin sawinya gitu? Ada. Ada Nah, ya? iya. Oke. Ada Bang. Nah ini kalau sudah rada keras sedikit, kita orek aja sedikit supaya dia pecah. Tapi jangan sebelum air matang, jangan coba-coba kita orek. Soalnya nanti airnya keruh dan menjadi rasa mie jadi amis. Oh, itu tipsnya tuh ya? Ya, itu tipsnya Bang. Jadi kalau kayak gini kan dia cakep Bang. Iya. Teksturnya jadi bagus dia. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukin aja mie-nya. Nah, ini kita pakai yang ini Bang. Indomie mie goreng Aceh. Waktu awal-awal jualan gimana Bang? Ada rasa-rasa gimana? Percaya gak? Memang saya waktu awal-awal ya berbagi dua lah Bang, antara yakin dan tidak. Tapi kalau setelah saya coba, saya akan panggil juga teman-teman, saudara-saudara, cobain dong mie gua gimana rasanya. Wah ini enak, ini enak. Karena memang support dari mereka semua, saya yakin bahwasanya ini akan bisa menjadi ladang usaha bagi saya buat kedepannya gitu. Amin ya. Tapi alhamdulillah udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun Bang, alhamdulillah udah 2 tahun. Ya. Di sana omsetnya paling besar berapa Bang? Kalau yang di dalam Paling tuh tinggi ya? satu hari belum besar banget sih Bang, paling anggaran 2-3 jutaan Bang. Iya lumayan lah Bang. Alhamdulillah lah Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma jualan Indomie doang. Iya, alhamdulillah Bang. Indomie dibikin kekinian. Nah, ini nih Bang. Nih, Ini setelah ya. udah masuk bumbu semuanya, udah kita masukin bumbu asli semuanya, baru kita masukin bumbu rahasianya. Oke. Kuncinya di situ. Cuma 1 sendok aja ya? Cukup 1 sendok. Cukup 1 sendok. Soalnya dia memang bumbu rempahnya ini memang kental. Bentar. Kental Jadi ini banget. nyemek nanti nih ya? Jadinya nyemek. Betul. Kan aromanya bisa Iya, udah kecium wangi sama kita banget. wangi. Waktu bikin trial sampai berapa lama? Sampai terasa meyakinkan untuk jualan? Saya test foodnya lebih kurang 1 bulan Bang. 1 jadi, bulan? Ya, jadi saya sempat malah minta bumbu dari Aceh. Kebetulan saya punya anak, dia kuliah di Aceh. Jadi saya minta tolong sama dia untuk mencari resep rahasia di Aceh itu seperti apa rasanya. Setelah saya dapat, saya coba di sini, tapi kayaknya masih kurang maksimal ya. Ada yang kurang menurut saya. Oh gitu. Jadi saya coba-coba juga cari-cari informasi yang lain, kayak yang di Medan juga saya coba cari, dan saya coba gabungkan yang nggak ada di Aceh, yang ada di Medan, saya coba mix. Terus habis itu kurangnya apa gitu, saya coba lagi. Nah hasilnya jadi seperti ini deh tuh. Oke. Ya alhamdulillah sih. Kalau sekarang rasanya sudah oke. Udah oke ya? Sudah oke, makanya saya berani jualan. Udah harum banget. Packagingnya kita pakai paper bowl. Gunanya selain memang dia aman buat food, ditambah juga supaya dia juga nggak bocor Bang. Ya yang ini biasanya kan yang kayak styrofoam gini ada yang cepet bocor. Ada. Ini enggak nih? Enggak, Buat ini ya? enggak Bang. Ini memang yang kita pilih yang memang yang spesialis bisa buat dia lah. Iya ya. Supaya nggak bocor. Kan nggak enak Bang, nanti dia beli nyampe di rumah tahu ya udah nggak ada kuahnya. Iya. Bocor. Nah ini udah matang nih Bang. Udah matang. Ya, jadi Oke. tingkat kematangannya seperti ini aja. Nah, kita juga kita bedakan. Jadi kalau buat dia take away, kita bikin memang setengah matang. Oh iya, betul. Kalau untuk makan di sini kita bikin matang. Kenapa kok setengah matang? Supaya nanti ketika dia nyampe di rumah kondisinya matang. Oke. Kalau kita bikin matang nyampe di rumah nanti takutnya lodok. Oh benar. Iya, maka kita bikin rada setengah matang aja. Dari pembeli ada nggak Bang yang pengen minta resepnya atau gimana gitu? Enggak, belum ada Belum sih ada Bang. ya?
Cuman ada beberapa memang pelanggan saya yang di dalam ya, kita bercerita di dalam. Ada beberapa memang customer kita yang sudah mengajak, aku mau dong untuk ini franchise, gimana dong caranya? Mau. Udah ada beberapa yang berminat lah ya. Ini kita kasih bawang goreng, Bang. Oke. Biar lebih mantep. Jadi ini buat peluang usaha oke juga nih Bang ya. Bagus, Bang, buat peluang usaha. Ya itu tadi, karena memang dengan modal sedikit tingkat ya. resiko juga sedikit, Bang, kecil. Bener, ini nggak bakal basi nih. Nggak bakalan basi. Benar. Nggak kejual sekarang, besok masih bisa kejual. Benar. Ini ya cari apa Iya. namanya? Cari yang resikonya minim. Tingkat resiko resikonya. minim. Kalau kita jual nasi, jual makanan yang cepat basi kan kalau nggak laku sayang, Bang. Iya, Buang. betul. Wih. Ya, apa ya, Mbak? Kembali 35 ya? Kembali 35.000 ya. Terima kasih. Saya mau bikin mie Bangladesh yang pakai mie Aceh, Bang. Itu sebelah punya abang juga Bang. Iya, Bang. Kebetulan ini istri saya. Dia bikin ayam geprek, crispy geprek, tapi dia sambelnya pakai sambal bawang, sambal Wih, goreng. mantep. Dan rasanya nggak kaleng-kaleng lah. Wih, Itu mantep lidah. ya. Boleh dicoba, Bang. Ntar. Oke, siap. Kita mau bikin telur setengah mateng nih, Bang. Kayak ayam kampung. Ini udah ada telur belum? Belum. Oh, Itu masih ya? udah mendidih. Oke. Airnya tinggal kita masukin nih telur ayam kampungnya. Ini buat topping ya, Bang. Oke. Topping. Oke, kita Ini masukin. ngerebusnya juga ada triknya nih Bang. Jadi memang harus mendidih dulu. Setelah mendidih, masukin telurnya. Udah biarin, matiin apinya. Oh begitu. Paling lebih kurang 3 menit, Bang. 3 menit. Ya, Oh. kita bisa perkirakan 3 menit. 2 menit setengah sudah oke lah. Udah bisa lah. Oke. Bisa kita zoom ke atas, tuh ada seperti keluar gelembung udara. Tuh. Tuh. Kayak Oh, iya. gerinyik-gerinyik keluar gelembung Iya. udara. Nah, itu tandanya dia belum matang. Nah, kalau setelah dia sudah 3 menit, itu nanti gelembung udaranya akan hilang. Begitu sudah itu berarti sudah oke. Oh, Udah matang. itu triknya. Dari situ aja kita, dari tekstur aja kita udah bisa tahu apakah ini sudah matang atau belum. Oke. Emang sih 2 tahun lalu di mie Bangladesh baru banget ada kayaknya ya. Maksudnya baru belum banyak orang yang tahu kali ya. Iya, tapi kalau sekarang kayak orang udah tahu deh, Udah Bang. tahu ya, iya. Orang nggak banyak tanya. Kayak saya baru dagang di luar ini, orang kan nanya, mie Bangladesh itu mie apa, Bang? Ah, Nah, tandanya berarti kan mereka sudah mengetahui bahwa mie Bangladesh ini, oh mie Bangladesh ini loh yang viral gitu. Oke. Tapi buat mie Bangladesh yang lain ya, Bang, kalau yang Iya. saya sekarang mudah-mudahan dengan Abang sebagai abang YouTubernya mudah-mudahan dia viral nih, Bang. Amin, amin. Amin. Pokoknya di sini bumbunya nih ya. Kuncinya di bumbu. Kuncinya di bumbu nih. Kuncinya di bumbu. Udah Benar. enak banget katanya. Kuncinya di bumbu. Pakai mie Aceh apa pakai mie Mie Aceh Bang, mie Aceh ya? dia ada rasa-rasa Siap. rempahnya lebih Berasa. Oh, Telurnya kayak udah nih, Bang. udah. Udah, Bang. Sudah oke. Oke, kita ambil aja. Terus kita dinginin aja dulu. Siap. Ini kenapa kok kita masih pakai bumbu Indomie ya? Karena kita nggak mau menghilangkan cita rasa dari Indomie tadi. Iya, betul. Dan kita juga ngambil garam dan rasa gurihnya juga dari dia juga. Jadi udah nggak pakai tambah-tambahan lagi ya. Nggak ada, kita nggak ada pakai mecin segala macamnya, udah nggak ditambah lagi. Udah Kuncinya cuma di sini aja. cukup, kuncinya cuma di sini doang. Cukup 1 sendok aja. Nah, ini memang agak berbeda sih. Kalau andai kata kita pakai mie Aceh, dia cukup 1 sendok doang. Tapi kalau kita pakai mie goreng biasa, itu lebih dari 1 sendok. Supaya rasa aroma dari bumbu ininya, bumbu karinya lebih nendang gitu, Bang. Oke. Kalau di sini Tapi pedes kan nih Bang? pedes, Bang. Pedes. Tapi pedasnya sedang ya, nggak terlalu pedes yang Enggak. gimana gitu. Enggak. Sedang lah, pedesnya sedang. Oke. Masih oke lah buat di lidah, Bang. Nah, ini udah matang nih, Bang. Oke. Udah oke. Tuh, dia jadi udah rada ngesat sedikit dan jatuhnya jadinya kental. Oke, wow. Dari aromanya kita udah bisa nyium. Bahwasanya memang Udah harum banget ya. top tuh, Bang. Apalagi hujan-hujan, habis hujan kayak begini, Bang, Indomie. Iya. Ini kayak gini kalau orang Indominya 2 bisa nggak sih Bang? Bisa, Ada Bang. nggak sih Bang? Bisa. Jadi Ada? di double banyak, Bang, yang minta double. Oh. Banyak yang minta double. Jadi kalau kita harga double itu, kalau single kan 15.000 ya. Kalau kita doublein cuma tambah 10.000 aja. Oh. Jadi dengan 25 dia sudah double. Double. Oke, Iya. siap. Udah double. Nah, ini pakai telur setengah matang nih, Bang.
Pakai ayam kampung. Ayam kampung ya. Ya. Cus. Jadi harus ada triknya juga nih. Oh iya bang. Tuh. Harus ada triknya juga. Wih, cakep. Sih. Soto ayam kampung. Ini jadi nih bang. Oh kita tambah bawang bang. Oke, Bawang kasih goreng. Ya maaf sorry. Kita tambah bawang goreng. Sudah. Sebelum dimakan kita mau tanya lagi bang. Ini harganya jadi berapa nih bang? Kalau yang pakai telur ayam kampung setengah mateng jadi 22.000 bang. 22.000 aja ya. Ya 22.000 kita sudah dapat rasa mie yang enak dan sudah ada ekstra pudingnya. Kalau di Medan namanya puding namanya bang. Puding ya. Ya Tapi kalau bukan telur ayam kampung bisa gak sih bang? bisa pakai telur Bisa. ayam negeri bisa. Tambahannya cuma goceng doang. Oh gitu. Jadi bedanya telur ayam kampung dan negeri. Kalau telur kampung 7.000 tambahannya. Kalau telur negeri hanya 5.000 tambahannya. Oke siap. Terserah bisa diapain aja. Oke sudah jadi. Oke. Saya mau langsung cobain. Ya, Jadi di silakan. sini namanya Indomie Bangladesh doang. Nggak ada Indo- namanya apa gitu? Indomie Bangladesh kalau kita di ini bang di QRIS-nya bisa Kalibata dilihat ya? mie Bangladesh Kalibata. Sebelumnya boleh tahu nih abang namanya siapa bang? Nama saya Rainer, panggilannya Bang Rai. Bang Rai. Iya. Ini Bang siapanya Rai. bang? Nah ini istri saya nih. Oh istrinya. Istri Oke. saya, Kakak namanya- siapa kak? Nah, Namanya Ina. Ina. Ina, Oke. panggilannya Inong, Ina Inong. Ya. Oke bang Rai boleh tahu nih nggak bang? Iya bang. Ini udah berapa lama jualan di sini bang? Saya jualan kalau yang di luar baru sih kategori baru, tapi saya juga ada di dalam. Sebelumnya saya di dalam lokasi apartemen Kalibata City. Hmm. Di situ lebih kurang saya udah 2 tahun bang. Oh jadi udah lumayan lama ya? 2 tahun. Alhamdulillah ya kategori baru lah bang bagi pelaku usaha UMKM. Oke. Ya, Terus gimana idenya bisa jualan ke depan gini bang? ya kalau bermula sih sebenarnya saya flashback ke belakang dulu kenapa kok saya dagang mie Bangladesh ya bang ya. Oke. Jadi kalau waktu dulu saya sempat kerja di perusahaan, terus tiba-tiba pandemi nih. Heeh. Nah di pandemi itu kan semua pada hancur semua, termasuk saya adalah orang yang terimbas dari pandemi COVID. Pada saat itu saya kena PHK bang. PHK jadi ya saya bingung mau usaha apa nih, kerjaan nggak punya, sementara modal cekak. Saya coba buka usaha sebelum Bangladesh, saya coba buka usaha yang lain tapi ternyata gagal. Hmm. Alhasil timbul ide nih, saya buka-buka YouTube, timbul ide, kayaknya Bangladesh nih bagus nih. Kenapa kok saya pilih Bangladesh? Karena saya berpikir dengan jual Indomie tadi, ini dengan modal kecil, tapi risiko juga kecil. Ibarat kata bang, kalau nggak kejual sekarang, saya masih bisa jual buat besok dan besok-besoknya lagi. Iya betul. Nggak ada basinya lah istilahnya. Nah saya belajar nih, saya mikir bagaimana ya cara bikin Bangladesh. Saya coba-coba cari informasi, buka-buka YouTube, dan ternyata dapatlah informasi dari beberapa teman-teman. Oh ternyata harusnya begini, begini, dan begini. Saya coba deh tuh tes food, saya selama lebih kurang 1 bulan lah. Saya coba, alhasil sampai menemukan formula yang pas buat Bangladesh yang mempunyai cita rasa yang enak. Hmm. Dengan harga murah, tapi rasa nggak kaleng-kaleng. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Makanya sampai sekarang, Bang. jadi Jalan. bestseller. Nah, cuman saya coba buka di dalam nih. Ah. Saya coba buka di dalam lingkungan apartemen. Alhamdulillah sih bagus. Udah mulai udah mulai rame. Saya mau coba ekspansi nih keluar. Dalam artian kayak di luar lebih enak nih gerobakan. Saya coba tes gitu dah. Makanya jadilah gerobak di luar, Bang. Jadilah di luar ya. Iya. Oke. Jadi tuh untuk resepnya berarti ngulik di YouTube juga ya? Ya, saya ngulik di YouTube, terus ditambah juga kita berinovasi juga, kita berikan kira-kira apa nih yang kurang nih. Nah, kita tambahin juga dengan versi saya ya. Jadi memang Bangladesh ini ada beberapa bumbu racik, ada 12 macam bumbu ya Bang ya. Dan itu memang dikombin semuanya, digiling jadi satu. Ya, mungkin kalau saya buka kupas satu-satu banyak bumbunya Bang. Banyak. Tapi yang jelas ada 12 macam bumbu rempah. Termasuk salah satunya kita juga ada pakai ebi, ada pakai pakai kacang mete dan berbagai macam bumbu-bumbu rempah-rempah yang memang biasa dipakai untuk bumbu masakan. Oh, jadi Gitu. pakai kacang mete juga ya? Pakai Bang, pakai kacang mete. Mantap juga nih. Iya. Terus kalau boleh tahu nih kan lari ke depan sini nih dengan Hmm. gerobak seperti ini. Untuk modal buka ini gimana nih Bang? Modalnya cukup lah Bang ya, nggak harus mengeluarkan kocek yang terlalu banyak sih. Saya buat buka usaha gerobakan kayak gini cukup dengan modal 6 juta doang udah bisa
Jualan. jalan. Itu udah semua tuh ya? Itu sudah include. Maksudnya ada biaya buat bayar lapak lah ya, Bayar istilahnya bayar lapak, lebih kurang 3 jutaan, terus beli gerobak. Saya beli gerobak secondan, Bang. Secondan, ya. Secondan. Apa? Karena memang kalau kita beli harga gerobak baru itu lumayan harganya, anggaran 5 jutaan. Nah, saya dapat secondan dengan harga 2,5 juta, saya udah bisa dagang. Nah, jadi kalau saya hitung-hitung total modalnya ya dengan 6 juta saya sudah bisa berjualan, Bang. Jualan. Oke. Gitu. Jadi di sini udah berapa lama? 2 minggu ya? 2 minggu. Baru Baru 2 minggu. Betul, baru 2 minggu. Gimana nih? Lancar di sini? Alhamdulillah, Bang, rame, alhamdulillah. Ya dengan perputaran uang yang ada di sini setidaknya kita masih bisa nyimpan, bisa nge-save lah. Alhamdulillah sih. Kebetulan memang kita juga di Bangladesh ini kita ada beberapa varian sih, Bang. Variannya kita pakai kebetulan bahan bakunya ada 2 Indomie. Yang satu pakai Indomie goreng biasa, yang satu pakai Indomie goreng Aceh. Jadi kalau yang Indomie goreng biasa, dia hasil dari masakannya itu rasanya itu lebih arah ke pedas manis. Tapi kalau kita pakai mie goreng Aceh, itu lebih dominan pedas gurih. Gurih. Jadi bagi yang doyan pedas, ya pakai mie Aceh. Oke, gitu ya. Tapi rasanya akan berbeda tuh, Bang, antara goreng dan Aceh berbeda. Tapi rasanya sama-sama enak. Mantap ya. Ya. Oke. Ini baru 2 minggu di sini gimana nih kelihatannya? Prospeknya di depan sini? Saya optimis sih, Bang. Optimis. Optimis dengan sudah berjalan 2 minggu ini, saya optimis. Mudah-mudahan ya akan rame. Apalagi dengan liputan Abang, mudah-mudahan tambah rame nih, Bang. Amin. Wow. Iya. Mudah-mudahan aja yang nonton bisa pada mampir ya, Bang ya. Amin, 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 amin. Iya, mudah-mudahan ya. Ya, pada mampir deh ke sini deh, cobain. Bagaimana sih Bangladesh Bang Rai? Oke. Oke, Bang Rai, sekali lagi saya mau tanya lagi nih. Ini yang di sini, Bang, paling rame bisa berapa Indomie, Bang? Jadi tahap-tahap awal sih ya kita masih kecil sih, Bang, belum sampai kalau kita lihat dari Bangladesh yang lain yang kebetulan sudah lama expert di bidangnya ya. Contohnya kayak Bangladesh yang di Medan itu mereka bisa sampai puluhan dus. Kalau saya paling hanya baru 1 dus, 2 dus. Ya, 40 sampai 80 porsi, Bang. Ya lumayan. Jualannya juga kan cuma sebentar, gak sampai Karena di sini waktunya juga waktunya. terjangkau. Iya. Betul. Oke. Waktu kita memang kita buka Terbatas start ya. dari jam 4 sampai jam 12 malam 12 ya. malam Jam ya. 12 cuman. Itu aja ya. Iya, Bang. Kalau yang di dalam itu 24 jam. Yang di dalam 24 jam. Kalau kita di dalam kita 24 jam, Bang. Wih, di sana Non-stop. tetap rame nih. Rame. Rame ya, Rame, alhamdulillah ya. Bang. Alhamdulillah rame. Kalau yang di dalam rame. Di Kalibata di Tower Airbrush sama di Tower Cendana saya. Di sana namanya apa? Indomie Bang. Sama. Indomie Bangladesh juga. Itu aja. Ya, Warmino mie Bangladesh. Itu. Sama. Jadi kalau yang pengen bisa duduk-duduk santai di dalam sana. Ya. Ya. Kalau yang mau pinggiran di sini nggak apa-apa nih ya. Iya. Lebih banyak. Lebih banyak pedagang-pedagang lain, lebih seru juga. Suasananya sebenarnya berbeda, Bang. Berbeda ya. Iya, berbeda. Kalau di luar ini kayaknya lebih apa ya? Kita lebih merasa lebih santai dan lebih memasyarakat lah ya. Iya. Jadi saling kenal sama pedagang-pedagang di sini ya. Betul, Bang. Ya, motivasi dari saya sebenarnya buat para pelaku usaha kuliner ataupun yang ingin berusaha kuliner, jangan takut untuk mencoba. Karena memang dengan mencoba kita akan tahu hasilnya seperti apa. Dan jangan pantang menyerah. Kalaupun kita jatuh, itu hanya ketika kita gagal, itu hanya keberhasilan kita yang tertunda. Tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah. Kita harus berinovasi terus supaya maju. Mantap. Ini kebetulan kita bikin langsung 4 nih, Bang. 4 ya. Ya, Makan di tempat nih. makan di tempat 2, take away 2. Jadi ini kebetulan emang lagi apa namanya pesanannya juga dengan mie yang sama, pakai mie goreng biasa. Kalau 4 gini nggak ini Bang nanti porsinya. Enggak, kan kita udah tahu takarannya, Bang. Udah tahu ya. Iya, nggak bakalan itu sih. Ada kedikitan, ada kebanyakan gitu kan. Enggak ya. Mudah-mudahan enggak sih. Enggak ya. Tetap telurnya sama dihitungnya. Kita tetap bikin 4. Kalau buat 4 porsi, telurnya tetap 4. Kayaknya lebih berasa tuh kalau penuh banyak gitu. Iya, Kalau Bang. banyakan gitu ya. Kayaknya, tapi Kayaknya. sebenarnya sama aja sih, Bang. Sama aja ya. Iya, mau 1, 2, karena kita dengan komposisi yang sama. Sama. 3 ya 3 telurnya. Nah, kalau di dalam biasanya saya masak kadang sekali 10, 15. Woi. Udah? Ya, hampir. Lagi on proses. Dikit lagi. Kali nggak orang udah nunggu terus kagak jadi.
Belum ada. Belum ada sih bang. Belum Rata-rata ada ya. mereka memang ditungguin sampai matang. Tungguin memang ya. mereka, iya. Belum sih. Dan mudah-mudahan jangan sampai sih bang. Jangan sampai ya. Mungkin pembelinya nih silih berganti, datang pergi ya. Iya, datang pergi bang. Sama kita di pinggir jalan bang. Iya. Rata-rata kebanyakan take away sih emang. Nah ini bedanya, dia bumbunya juga dia harus lebih banyak komposisi bumbu raciknya. Ah, Terus ditambah juga dia pakai tambahan saus lagi bang. Kalau buat yang ini, iya. buat yang pedas manis. Kita sesuaikan. Nah dia pakai kecap, tambahan kecap lagi. Jadi memang dia lebih legit sih sebenarnya. Lebih sedap. Lebih sedap, lebih berasa legit ya. Nanti ada kecap kan. Ada kecap, ada saus. Simpel banget, bumbunya udah ada ya. Iya udah semua. Cuma Tinggal di sambal itunya doang, Bangladeshnya doang ya. benar. Selebihnya kita udah pakai yang instan aja bang. Iya. Yang cepat aja. Oke, kita tinggal tunggu matang aja bentar. Sensasi masak di sini sama di dalam gimana? Apa? Bedanya? Bedanya panasnya doang sih bang sebenarnya. Kalau di dalam karena mungkin kita di dalam ruangan ya, ruangan kiosnya juga kecil, ukuran 3x3, jadi lebih berasa hawanya tuh lebih panas Lebih bang. panas. Iya. Jadi enak terbuka gini. Lebih enak kayak gini bang, Wih. outdoor daripada indoor. Oh gitu ya. Iya. Ibarat kata kalau kita di luar ini udah kayak orang camping bang. Lebih adem. Iya. Lebih adem dia. Oke, ini udah matang, jadi bisa. Kalau kita yang udah kebiasa sih bang, nakernya nggak bakalan ini sih. Jadi nggak ada yang merasa anak tiri anak kandung. Rata semua, Rata. sama-sama anak kandung. Silakan Bang Lades. Tanya masyarakat udah pada tahu Bangladesh, jadi melihat Bangladesh juga, ada Bangladesh. Jadi kita nggak harus apa namanya, Jelasin lagi jelasin lagi Bangladesh. apa itu Bangladesh. Yang paling favorit di sini apa, Bang? Nah, kita kalau yang paling favorit, yang best sellernya sebenarnya Indomie kita pakai yang mie Aceh. Ditambah dengan topping telur ayam kampung setengah matang di atasnya. Nah, itu best seller kita lah di sini, Bang. Untuk harga gimana, Bang? Harga kita mulai start kalau 15 ribuan. 15 ribu kita nggak pakai telur setengah matang ya. Tapi 15 ribu itu sudah pakai telur. Pakai telur. Sudah pakai telur. Nah, kalau pakai telur ayam kampung setengah matang, tambahannya 7 ribu. Jadi 22 ribu. Oke. Nah, bisa juga toppingnya kita bisa pakai telur ceplok apa pakai telur dadar. Nah, itu kalau kita pakai telur ceplok apa dadar, itu tambahannya cuma 5.000 dari harga 15.000. Berarti hanya 20.000, Bang. Oke. Nah, tanpa topping. Tadi kan itu modalnya sekitar 6 juta ya, Bang ya? 6 juta, Bang. Ini karena di sini baru 2 minggu, tapi prospek untuk balik modal udah berapa persen, Bang? Atau udah balik modal nih? Kalau saya punya target sih, Bang. Dengan modal 6 juta tadi itu, targetnya saya 2 bulan sudah balik modal. 2 bulan udah balik modal ya? 2 bulan balik modal. Terus, Bang, kalau ada penonton nih, Ya, pengen usaha kayak gini bisa gak sih, Bang? bisa, Bang. Bisa. Bisa Jadi buat mitra gitu ke Abang? bisa, Bang. Jadi kebetulan kalau bagi kawan-kawan yang pengen buka mie Bangladesh, ya nggak apa-apa. Kita juga, kayak saya juga memang sudah berencana. Silakan datang ke sini, kita bisa bicarakan apa sistem franchise, apa seperti apa, atau saya jual lepas juga boleh, nggak apa-apa. Kita ajarkan semua dan kita kupas tuntas dari A sampai Z. Oke. Ya mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba, silakan nanti kontak saya by WhatsApp di 0853 7553 7979. Chef namanya Bang Raimi Bangladesh. Oke, siap. Biasanya ramenya jam berapa sih, Mas? Ramenya kita biasanya sih dari habis maghrib. Habis maghrib. Masnya orang mana nih? Ganteng juga nih? Saya orang asli Pancoran. Asli Jakarta. Oh, asli Jakarta. Mas, namanya siapa, Mas?
Nama saya Ari. Mas Hari. Ini jadi karyawannya, Mas? Ya, Oke. Gimana, Mas? 2 minggu di sini nih? Rame, alhamdulillah nih. alhamdulillah sih ada aja. Ada aja. Terus pembeli ngomong apa di sini? Untuk review sih ya ada yang cocok aja sih. Cocok Ada aja. yang suka Masalah pedesnya gimana? pedesnya nggak terlalu pedes banget. Pas buat yang nggak terlalu suka pedes tapi pengen pedes. Oh gitu. Tapi sini kalau orang mau pedes banget bisa gak sih? Atau ditambahin apanya sih? Kalau kita orang request mau pedes, kita tambahin bumbu dari basic mie-nya. Itu aja. Jadi toppingnya cuma dikasih telur sama sosis. Sama sosis dan bakso. Itu aja. Langsung kita cobain aja nih guys. Mie Bangladesh Kalibata. Ini tadi pakai telur ayam kampung ya. 1 porsi sama ayam kampung. Dari asap dibeginiin, aromanya udah wangi banget guys. Mantap nih. Wih. Masih panas, ngebul-ngebul. Enakan makan panas-panas. Ih, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Bumbu Bangladeshnya berasa banget. Semua rempah-rempah masuk di sini. Wow, enak banget ini. Nyemek seperti ini ya, nggak ada kuahnya. Ini enak banget guys. Coba ini. Mari makan, makan enak. Ini nggak terlalu pedas banget sih, sedang. Tapi enak. Bumbu rempahnya berasa banget, wangi, harum banget. Enak banget. Wajib coba ini. Mari makan, makan enak. Ini untuk porsi yang standar 15.000. Ya lumayan lah. Tapi kalau yang suka banyak bisa double. Dan kalau double tuh harganya cuma 25.000 ya. Jadi dikurangi 5.000. Yang suka Indomie kekinian, ini ada yang terbaru di Kalibata. Wajib coba ini. Lagi nih, mari makan, makan enak. Karena pakai telur ayam kampung, nggak ada rasa amis ya guys. Enak walaupun setengah matang ya. Tapi enak banget. Ini sih kayaknya mesti 2 ya kalau yang suka banyak. Enak banget. Tapi lama-lama pedes ya. Tapi enak. Bikin lagi. Mari makan. Makan enak. Wow. Enak banget. Ini rekomendasi nih. Mie Bangladesh murah, meriah, pakai gerobakan di Kalibata City, di street food Kalibata. Posisinya gue dulu pernah liput di sini Pancong Lumer, Mas Willy. Enak nih. Oke. Enak banget. Habis. Buat teman-teman yang penasaran pengen nyobain, datang aja ke sini ya. Dia bukanya setiap hari nih, dari sore sampai malam. Dan ini juga bisa jadi peluang usaha juga buat kalian yang pengen usaha seperti ini nih, yang minim resiko ya, yang nggak gampang basi. Makanan seperti ini nih enak, jadi resikonya minim banget. Jadi bisa hubungin aja ke nomor yang ada di situ, tanya-tanya juga boleh. Pokoknya modal juga nggak besar-besar amat. Sini abangnya yang butuh kerobakan seperti ini cuma 6 juta, udah bisa jualan, mantap. Jadi sekali lagi yang penasaran datang aja di sini cobain ya. Ternyata ini pedesnya belakangan ya. Enak. Mantap. Oke Bang Re, sekali lagi terima kasih banyak Bang. Semoga nanti usaha ini makin tambah rame ya Bang. Siap. Makin tambah berkah. Iya Bang, Makin tambah amin. dikenal ya. Amin. Kasih tahu di sini Bang, alamatnya di mana Bang? Ya, kita buka di tempat jajanan kuliner yang di samping apartemen Kalibata City di gate 1 arah ke dalam. Kalau kita keluar dari gate 1 dari dalam apartemen ya Bang, kita keluar dari gate 1, kita sebelah kanan. Kanan ya. Ya, kira-kira 200 meter deh sebelah kanannya dari gate 1. Oke Bang, makasih Bang ya. Oke Bang.